saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Saudara, tema kita hari ini akan membahas mengenai masa depan energi kita, yaitu biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang diproduksi dari bahan baku sawit sehingga lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tidak hanya sebagai pengganti solar, biodiesel juga memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian dalam negeri. Namun sayangnya masih ada perbedaan perspektif, terutama terkait penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku dan juga isu lingkungan lainnya. Lantas sebenarnya seperti apa kebermanfaatan biodiesel ini dan bagaimana sawit dapat membangun masa depan? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melissa Gedesari, hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir narasumber kami, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASindo, Bapak Dr. Gulat Manurung, dan juga Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, APROBI, Bapak Ernest Gunawan. Halo Pak Ernest dan juga Pak Gulat, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Zona Inspirasi hari ini. Kita membahas mengenai masa depan dari biodiesel kemudian ya. Saya mau ke Pak Gulat terlebih dahulu. Pak Gulat, bagaimana kemudian kita tahu bahwa biodiesel ini akan menjadi masa depan begitu dari Indonesia tersendiri. Seperti apa dampak yang dirasakan dari petani kelapa sawit melihat adanya kebutuhan yang semakin tinggi akan biodiesel ini, Pak? Ya, jadi biodiesel itu kan adalah harapan Indonesia bahkan dunia menikmati. Karena memang energi dari biodiesel itu akan membantu perbaikan daripada isu lingkungan yang selama ini banyak mendera sawit. Tetapi di sisi lain, dengan biodiesel berarti kan akan ada harapan baru. Naiknya harga TBS petani dengan meningkatnya serapan daripada CPO. Nah, teori yang kedua inilah membuat harapan kami terhadap Bapak Presiden Prabowo yang akan segera dilantik untuk tetap on the way terus menuju B100. Tapi harus melakukan tentu pertahapan ya. Nanti kita lihat juga harus ada penyesuaian. Tetapi yang paling penting, serapan domestik adalah kata kunci harga TBS kami petani sawit dan biodiesel ada di sana gitu. Baik. Bicara mengenai potensi, saya mau ke Pak Ernest kemudian ya. Mungkin tadi kita sudah bicara bagaimana biodiesel bisa menjadi masa depan, tadi menjadi harapan bagi Indonesia. Posisi biodiesel di Indonesia saat ini sebetulnya seperti apa, Pak Ernest? Iya, yang pasti kami dari APROBI ya, mendukung setiap kebijakan pemerintah, Mbak. Pastinya itu, ya mungkin kalau dilihat dari tahun 2008, kalau saya tidak salah, itu memang awal penggunaan persentase blending itu 2,5%, bahkan sampai sekarang itu menjadi 35% dan mungkin tahun depan itu sepertinya sudah dipastikan B40. Baik. Jadi kalau dilihat dari perjalanan panjang ya, itu otomatis terjadi peningkatan gitu ya. Nah, setiap ada peningkatan ini pasti adanya banyak tantangan. Jadi kita dari APROBI, para anggota itu berharap adanya kepastian hukum yang jelas dan yang paling penting adalah sumber bahan baku utama kami adalah CPO. Itu mungkin berhubungan langsung dengan Pak Gulat. Baik, langsung kita coba cross check ke Pak Gulat. Iya. Pak Gulat, ini bahan baku menjadi kebutuhan utama. Saat ini kondisinya sebetulnya seperti apa kebutuhan? Ya, kondisinya tidak baik-baik saja. Baik. Nah, jadi mungkin Pak Dida dari Kemenko Perekonomian bisa lebih menjelaskan bahwa sebenarnya hilir ini kan larinya ini sudah 160 km per jam. Ya. Hulunya dia banyak mogok, bahkan dorong gitu loh. Didorong pun tak mampu. Jadi itu yang saya sebut, hilirnya dari APROBI kencang, benar, Pak Presiden Prabowo dan Kemenko juga sangat mendukung. Tapi kami di hulu ini setengah mampus gitu loh. Jadi butuh memang perhatian khusus ketika kita euforianya B50 dan seterusnya. Tapi kita juga harus melihat hulu harus segera kita benahi dengan berbagai permasalahan yang klasik. Dan sebenarnya itu permasalahan yang kecil, tapi selama ini kan diternak, dipelihara masalah itu. Makanya tadi ketemu sama Pak Budi Jiwandono, Wakil Ketua Komisi 4, sudah kami sampaikan juga, dan beliau sepakat bahwa memang permasalahan hulu adalah tugas penting dari pemerintahan Prabowo berikutnya. Apa itu hulu? Ya perkebunan sawitnya yang hanya 600 kg per hektar per bulan. Setelah direplanting dia menjadi 2.400 sampai 3.000 kg per hektar per bulan dengan rendemen hari ini cuma dapat 18 sampai 20,2. Setelah direplanting dia dapat sampai 26. Nah,
kan bisa di replanting. Nah itu permasalahannya di situ, di masalah replanting yang terus selalu banyak sekali permasalahan sehingga petani sawit tidak bisa meraih daripada harapan daripada pemerintah, cita-cita dari bangsa ini kemandirian energi gitu. Itu harus kita perbaiki sehingga hilir tidak batuk-batuk gitu loh. Baik. Gitu. Nanti kita coba bahas tuh ya Pak ya, bagaimana supaya petani tidak batuk-batuk. Tapi selain butuh juga untuk kebutuhan CPO ini untuk biodiesel, ada juga untuk kebutuhan pangan. Gitu ya. Coba kita tanyakan yang sudah bergabung secara virtual, ada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Bapak Dida Gardera. Halo, selamat siang Pak Dida. Siang Mbak. Selamat siang, selamat bergabung. Ada Pak Gulat dan juga Pak Ernest di sini. Kami tadi sedang Ya, siang Pak. Baik, kami tadi sedang membahas bagaimana potensi biodiesel ini sebetulnya begitu tinggi, tapi kemudian bahan bakunya ini masih batuk-batuk tadi kata Pak Gulat kemudian. Sedangkan bukan hanya sebagai bahan baku dari biodiesel, tapi juga untuk kebutuhan pangan. Bagaimana Bapak melihatnya kemudian? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Pak Gulat, kita semua nih ya, bukan hanya pemerintah, semua stakeholders, Pak Gulat, kemudian juga perusahaan dan stakeholders lainnya itu berusaha memperbaiki dari sisi hulunya. Nah, salah satu kebijakan yang akan kita keluarkan adalah bagaimana bisa mengakselerasi replanting atau peremajaan sawit rakyat. Karena kita fokus untuk meningkatkan produktivitas atau intensifikasi dari perkebunan sawit ini ya. Nah, salah satunya kita sudah meningkatkan nilai dana yang akan diterima oleh pekebun rakyat gitu ya. Dari 30 juta menjadi 60 juta, mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama itu bisa diimplementasikan. Dan juga dari sisi administrasi ini juga kita melakukan beberapa penyederhanaan yang sebelumnya relatif kompleks kita sederhanakan sehingga para pekebun rakyat ini bisa meningkatkan produktivitasnya secara luasan hampir setengahnya atau sekitar 40% itu adalah pekebun rakyat. Nah ini memegang kunci. Kalau untuk perusahaan atau menengah besar relatif produktivitasnya sudah standar lah, tapi tetap masih ada ruang untuk peningkatan. Jadi itu salah satu program kunci lah untuk meningkatkan dari sisi hulunya. Tentu ada beberapa hal lainnya yang kita benahi juga, seperti terkait dengan sarana prasarana, kemudian juga bagaimana akses terhadap pembiayaan selain tadi dana yang hibah, kita juga menyiapkan kredit usaha rakyat misalnya untuk bisa diakses juga oleh para pekebun rakyat. Demikian sementara Mbak. Baik. Jadi memang sudah ada berbagai upaya begitu yang dilakukan supaya para petani sawit ini tadi mendapatkan bantuan sehingga nggak batuk-batuk begitu ya. Nggak batuk-batuk. Baik, nanti kita coba cross check ke Pak Gulat, tapi saya mau ke Pak Ernest terlebih dahulu. Sebetulnya kebutuhannya tadi dari CPO ini yang dipergunakan untuk bahan pangan dan juga untuk biodiesel itu presentasinya berapa banyak sih Pak? Sudah cukup belum sebetulnya kebutuhan untuk biodieselnya Pak Ernest? Iya, mungkin kalau dari sisi biofuel sendiri ya, untuk biodiesel itu kemungkinan di tahun 2025 itu kebutuhannya sekitar 16 juta KL. Mungkin kalau dijadiin ton sekitar 15 juta lah ya, 15 juta metric ton CPO yang digunakan. Dan untuk domestik sendiri nanti mau dikoreksi juga, mungkin dari pihak Pak Gulat juga mengetahui untuk minyak goreng itu sekitar mungkin domestik 8 juta ya Pak, kalau tidak salah. Itu nanti sekiranya sih kalau aku fokus memang di biodiesel, memang 16 juta ini dan next nanti mau beyond B50 ya. Itu kebutuhan sekitar 20 juta. Ya kita tadi yang tadi aku sampaikan, kita berharap sih sepertinya memang faktor hulu ini penting juga bagi kami. Karena meskipun sekarang ini pun kami secara kapasitas memang rencana ada beberapa anggota yang ingin bertambah gitu ya. Tapi memang untuk menjadikan B50 ini memang perlu adanya koordinasi semua stakeholder pastinya. Termasuk hulu. Karena tanpa bahan baku kita nggak bisa memproduksi untuk biodiesel. Mungkin itu Mbak Melissa. Baik.
mengingat tadi ya kebutuhannya cukup tinggi nih ya, Ya. Pak. Apakah nanti para petaninya sudah siap atau belum? Lalu ada upaya apa lagi yang dilakukan mungkin ya dari pihak Pak Gulat? Nanti kita juga ngobrol dengan Pak Dida lagi, tapi kita harus jeda sebentar. Nanti kita Oke. lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Zona Inspirasi. Kembali lagi di Zona Inspirasi Saudara, saya masih ditemani Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Bapak Dida dan juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Pak Gulat dan juga Sekretaris Jenderal dari APROBI Bapak Ernest Gunawan. Kita langsung ke Pak Gulat ya. Pak Gulat tadi Pak Dida sempat mengkisahkan begitu ya upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk membantu para petani kelapa sawit. Sebetulnya apa yang dibutuhkan? Lalu apakah sebetulnya para petani ini sudah siap tadi mengingat kebutuhan untuk bahan bakar biodiesel ini begitu tinggi kemudian? Ya, saya sepakat dengan Pak Dida dari Kemenko Perekonomian. Semua sudah terpetakan, bahkan semua sudah ada resolusinya. Tinggal dibutuhkan regulasi gitu loh. Jadi regulasi itu kan buatan daripada pemerintah. Jadi di dalam pemerintahan baru Pak Prabowo, saya berharap regulasi itu bukan menjadi tantangan. Tadi Pak Ernest sudah mengatakan konsistensi. Yes, itu sepakat ya. Terkait dengan hulu, ini kan regulasinya kan tidak tidak match. Tidak link dengan apa yang dikatakan oleh hilir, kita butuh bahan bakunya loh, tapi kita nggak bisa supply. Nah, regulasi apa yang kebutuhkan itu terkait dengan persyaratan untuk PSR. Makanya tadi di DPR RI Komisi 4 kami sampaikan supaya PSR itu dimandatorikan. Mandatorikan. Jadi kalau sudah mandatori wajib. Nah, kalau sekarang kan petani sawit kayak ngemis gitu loh. Mau saja petani ikut PSR, itu sudah disyukuri negara ini. Sebab dia paling tidak 3-4 tahun menderita. Tidak mendapatkan pemasukan gitu loh. Kok malah dipersulit dengan berbagai persyaratan kangkung genjer hantu belau ya. Itu udah nggak musim lagi lah. Kita harus berubah, move on, melihat bahwa sawit itu adalah Indonesia. Nah, yang kedua regulasi itu adalah klaim-klaim dari kawasan hutan. Nah, ini yang juga selalu kami sampaikan kepada berbagai pihak. Sudahlah, existing kebun sawit kan sudah dikatakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja 2020 ke bawah clear. Uni Eropa aja melalui EUDR juga mengakuin 2020 clear. Kok kita sendiri buat peraturan? Di dalam UCK sudah dikatakan yang luasnya 5 hektar ke bawah, penguasaan lebih dari 5 tahun, itu clear. PSR kan 4 hektar. Harusnya matching dong, tapi entah kenapa tidak pernah terjadi pernikahan antara Kementerian KLHK dengan Kementerian Pertanian perihal daripada replanting ini. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah BPDPKS selaku badan yang mengelola dana perkebunan sawit ini kan selalu disalahkan oleh berbagai pihak. Target tidak tercapai itu bukan di situ masalahnya, itu di Direktorat Jenderal Perkebunan. Makanya dengan adanya sekarang pergantian pemimpin di Direktorat Jenderal Perkebunan, kami berharap adanya pemahaman baru. PSR bukan hanya untuk kepentingan petani. Dan bukan hanya untuk kepentingan Indonesia, tapi dunia menunggu ini. Karena sekarang dunia marah ke Indonesia tanda kutip. Karena kita ini terlampau cepat terlampau banyak menggunakan CPO untuk energi. Dunia menginginkan supaya CPO ini digunakan untuk pangan dulu. Jangan diutamakan ke energi, kasihan masih banyak butuh. Nah, ini kan bukan ancaman, ini peluang saya bilang. Peluang untuk meningkatkan produktivitas. Karena permasalahan sawit Indonesia, benar yang kata Pak Dida, bukan di korporasi tapi di petani sawit. Hari ini saya mengatakan hasil daripada kajian Akpasindo 2023, potensi dari kebun sawit rakyat itu baru 25-30% dari 100%. Artinya kita masih ruang spasi 70%. Nah, ini yang kita gali melalui replanting, melalui tadi kemudahan-kemudahan PSR, tidak ada lagi saling klaim kawasan hutan. Nah, jadi permasalahan sawit itu di petani sawit inilah harusnya fokus daripada semua. Kalau tadi Pak sudah mengatakan itu sawit petani, yes, semuanya sudah terpetakan, dari gambarkan, yes, tinggal bagaimana mempermudah implementasi regulasi sehingga PSR itu bersifat mandatori dan tidak ada lagi saling klaim antara kementerian yang lain. Nah, tentu yang paling penting dari semuanya ini kita sudah melihat lah permasalahan sawit Indonesia ini ya sebenarnya banyak dibuat-buat, bukan permasalahan sebenar, itu kecil lah gitu. Adanya satu pemahaman bahwa sawit itu adalah berguna untuk kemandirian energi, kemandirian pangan. Kalau ini sudah kuat kata Pak Prabowo, tidak ada satu negara pun yang berani
memove Indonesia gitu. Baik. Coba kita cross check ke Pak Dida ya. Pak Dida, menurut Pak Gulat ini kemudian regulasi menjadi hal yang penting kemudian agar potensi dari biodiesel Indonesia ini bisa semakin maju ke depan. Bagaimana sebetulnya potensi kita ke depannya dari Indonesia ini, mengingat juga produktivitas kebun sawit di 5 tahun terakhir ini juga ada penurunan begitu Pak Dida. Bagaimana pandangan Bapak? Ya ini masih dalam progres ya, tapi seperti saya tadi sampaikan, mudah-mudahan di bulan September nanti sudah bisa diimplementasikan tadi ya. Jadi bukan hanya nilainya ditambah untuk peremajaan sawit rakyat tadi, tapi juga prosesnya. Tadi Pak Gulat menyampaikan bahwa sekarang ini memang dipersyaratkan adanya sebelum meng-apply untuk dapat dana itu diperlukan surat beberapa dokumen gitu yang bebas hutan, bebas HGU. Nah nanti tidak diperlukan lagi, jadi masyarakat bisa langsung daftar. Nah dalam proses verifikasinya itu dilihat apakah bebas kawasan hutan atau tidak. Jadi prosesnya juga sudah dilakukan simplifikasi. Nah tentu perubahan yang relatif drastis ini membutuhkan tadi waktu untuk penyusunan regulasi yang nanti akan dituangkan dalam peraturan Menteri Pertanian ya. Nah tadi untuk lahan sendiri tadi sudah disampaikan juga kebetulan juga kita memang menyusun cut off-nya tuh di tahun 2020 dan ini juga seiring dengan tuntutan dari negara-negara atau dari dunia internasional terutama di negara-negara Eropa. Jadi cut off date-nya itu tahun 2020. Nah kita akan selalu mempromosikan untuk intensifikasi. Sekarang ini total produksi sawit itu sekitar 50 juta lah kurang lebih. Nah itu produktivitas terutama dari kebun rakyat itu masih sangat rendah. Jadi kalau dengan meningkatkan intensitasnya kita bisa mencapai 70 sampai 80 juta. Nah tentu ini butuh waktu dari mulai pembibitan dan segala macamnya itu akan kita support sepenuhnya melalui badan yang akan yang dinamakan BPDKS tadi. Baik. Baik, jadi memang ada arah yang positif begitu ya Pak Dida dan juga Pak Gulat. Kita mengingat potensinya tadi ya dari produksi biodiesel dari Indonesia ini. Tapi tentunya tadi kita sempat ngobrol sebetulnya kita ada kebutuhan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan domestik sebetulnya. Tapi tentunya ke depan kita ingin produk kita bisa bersaing di dunia internasional, bahkan bisa kita ekspor begitu ya Pak ya. Strategi apa kemudian dilakukan dari Aprobi supaya produk kita ini bisa bersaing ke depan ya Pak? Ya, mungkin kalau dari Aprobi sendiri dengan adanya peningkatan persentase blending makin tahun makin meningkat, apalagi ini termasuk salah satu program Presiden terpilih kita Pak Prabowo, artinya memang dari kami secara kapasitas itu sebenarnya simpel Mbak, hanya tinggal menambah kapasitas terpasang. Lagi-lagi untuk menambah kapasitas terpasang ini semua tergantung dari regulasi, kembali ke regulasi. Kenyamanan berusaha kami otomatis akan menarik investor untuk membangun pabrik biodiesel baru. Secara tidak langsung sekarang ini kapasitas kami untuk tahun depan itu sekitar 20,3 juta. Kalau memang dibutuhkan B50 itu setidaknya membutuhkan tambahan sekitar 4 sampai 5 juta KL kapasitas terpasang. Itu yang mungkin ini yang sedang kita upayakan dari Aprobi untuk menambah anggota baru ataupun perusahaan yang sudah existing tapi ekspansi. Itu yang sedang kita tanyakan ke masing-masing anggota Mbak, mungkin itu. Baik, nanti kita tanyakan lagi ya Pak Gulat dengan rencananya Pak Ernest nih bisa menyuplai nggak nih ya para petani ya. Nanti kita ngobrol lagi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Zona Inspirasi. Terima
kasih saudara masih menyaksikan Zona Inspirasi. Kami masih melanjutkan obrolan mengenai biodiesel, kebermanfaatan, tantangan, dan masa depan sawit Indonesia. Saya langsung ke Pak Gulat. Pak Gulat, tadi di segmen sebelumnya disebutkan bahwa regulasi ini menjadi hal yang begitu penting begitu ya. Kita tahu juga hal yang membuat lambat nih kadang-kadang ada banyak mungkin lembaga, kementerian tadi yang juga ikut turut serta mengurusi masalah sawit ini begitu ya. Apa benar begitu dan apa sebetulnya yang menyebabkan menjadi lambat tadi bergeraknya sektor hulu padahal di sektor hilir sudah berlari kencang sekali begitu Pak Gulat. Jadi adalah benar, memang ya apa ya, kalau hitungan-hitungan kami ada 34 kementerian lembaga yang mencampurin sawit. Nggak tahu ya, mungkin karena dipikir mereka duit BPDPKS itu 63 triliun, 30 triliun per tahun, ya kan? Jadi semuanya lomba. Padahal mereka tidak tahu dana dari BPDPKS itu kan digunakan untuk sawit ke sawit. Seperti kemarin kan Bapak Menteri Perdagangan Kemendak membuat statement supaya apa namanya kakao, kelapa, karet itu diurus oleh BPDPKS gitu kan. Sebenarnya itu salah satu campur yang tidak perlu gitu loh. Orang tahu kok dana sawit untuk sawit. Nah, jadi kementerian lembaga yang cukup banyak mencampuri sawit itu mengakibatkan lambat kami di hulu untuk mengejar hilir nih. Nah, dan Pak Dida juga sudah memahami salah satu kendala kita kan di situ. Nah, kelembagaan daripada yang banyak ini semuanya pasang perboden aturan masing-masing. Kementerian Perindustrian buat aturan, Kementerian apa namanya KLHK, ATR BPN, datang dari lembaga ini, semua buat aturan. Jadi makanya dengan berbagai kendala ini kami kan petani sawit tidak hanya bisa merengek ataupun merajuk ya, tetapi kami tetap juga progresif dengan melakukan berbagai riset penelitian yang setara dengan apa yang permasalahan. Salah satunya itu kan itu ya, terima kasih kepada program doktoral ilmu hukum Universitas Indonesia yang sudah tahu permasalahan ini dan sedang diuji. Mereka sedang mendesain apa namanya resolusi daripada banyaknya kementerian yang mengurusi sawit ini yang merupakan masa depan Indonesia ya, yaitu dengan melihat adanya satu badan otoritas sawit Indonesia. Ini bagus nih, yang mereka itu adalah bukan kaleng-kaleng yang mereka uji ya, jadi melakukan dan pengujinya juga dari stakeholder sawit. Ini mahasiswa doktoral diuji oleh orang stakeholder sawit. Ini keren nih. Nah, jadi itu akan salah satu masukan kepada Pak Dida dari Kemenko Perekonomian supaya kita ini jangan jamba-jambaan sama kita. Jadi kadang-kadang ini ya ini hilir sudah lari 1000 nih. Baik. Kita sudah bicara after loh. Udah bicara bensin sawit. Kalau biodiesel oke lah. Tapi ya kita nggak mampu mengejar mereka karena banyaknya tadi gitu. Kita coba ke Pak Dida ya, Pak Gulat ya. Pak Dida ada masukan begitu ya dari Pak Gulat kemudian bagaimana tadi supaya sektor hulu ini bisa mengejar tadi ya begitu cepatnya sektor hilir berlari. Bagaimana tanggapan dari Pak Dida, Pak? Silakan. Ya, tadi program utamanya sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita melakukan penyederhanaan terhadap mekanisme pendanaan PSR itu bisa sangat meningkatkan, dan apalagi dananya tadi ditambah ya dari 30 juta menjadi 60 juta, ini sangat signifikan. Sebelumnya memang 30 juta itu hanya untuk membiayai di tahun pertama, sementara untuk replanting itu membutuhkan sedikitnya 3 tahun. Nah, ini sudah kita akomodir sehingga dengan seperti ini itu akan berlari kencang. Di sektor hilirnya pun kita juga mengoptimalkan berbagai cara ya. Salah satunya yang sedang kita garap ini adalah salah satu bagian dari sawit disebut palm kernel expeller atau bungkil sawit. Itu juga kita lagi melakukan kajian yang sangat mendalam melibatkan semua KL untuk bisa menjadi bahan baku untuk bioaftur. Jadi potensi dari sawit ini luar biasa. Keberpihakan pemerintah juga sangat luar biasa, tapi memang proses perbaikan-perbaikan yang selama ini berjalan itu butuh waktu, dan kita targetkan ini kan prosesnya dari 2-3 bulan ke belakang lah. Nah, ini mudah-mudahan difinalkan di September ini. Baik, kita tunggu hasilnya ya Pak Dida, Pak Gulat dan juga Pak Anas. Pak Anas, mungkin secara singkat sebagai penutup, mungkin ada pesan atau harapan terkait bagaimana ini sektor hilir yang sedang berlari, ada pesan apa kemudian yang ingin disampaikan? Ya, mungkin kalau pesannya itu pertama perihal ketersediaan bahan baku, itu yang pasti utama, Mbak. Karena tanpa itu
mau berapapun kapasitas terpasang kami tidak akan bisa memenuhi untuk program biodiesel ke depannya, BXX kita bicara. Yang selanjutnya mungkin regulasi dan kepastian hukum yang jelas, biar kami nyaman berusaha, dan pastinya adanya pentingnya sinergi antara semua stakeholder, karena biodiesel itu mau berapapun BXX yang pasti harus melakukan uji coba terlebih dahulu, biar kedepannya tidak ada hambatan baik itu di konsumen maupun di pihak BUBBM sendiri. Mungkin itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Nanti ada peningkatan ya B35 ke B40 ya. Pak Gulat mungkin ada sedikit boleh ingin Baik, terima kasih ke Pak Dida ya. Ketika dulu Ibu Musdalifah kan sangat semangat untuk hilir. Mungkin tugasnya Pak Dida sekarang memperbaiki kami di hulu. Ya kan adanya tadi biaya 30 ke 60 ini luar biasa memang. Dan penyederhanaan persyaratan. Tapi kami juga ingin adanya kebijakan yang afirmatif untuk petani sawit supaya bisa ikut PSR melalui mandatori PSR. Nah, yang kedua, kami berharap kepada semua masyarakat Indonesia jangan melihat sawit itu mewah, tapi sawit itu adalah perjalanan panjang dan kami ingin Bapak Ibu masyarakat Indonesia ikut juga mensupport kami petani sawit untuk bisa membantu negara ini melalui meningkatnya produktivitas sawit kami dan tentu melalui replanting PSR gitu. Kita doakan, kita dukung ya. Semoga sektor hulu, sektor hilir bisa berlari terus supaya menjadi potensi besar untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Ernest, Pak Gulat, dan juga Pak Dida yang terhubung secara virtual. Kami harus pamit undur diri, tidak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda. Semoga perbincangan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Saya Melisa Gandasari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.